Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau menjawab lagi pertanyaan dari saudara kita Siswanto. Ya, Siswanto ini seorang muslim. Ya, saya perkirakan seorang muslim. Mudah-mudahan tidak bertakia. Ya. Dan terkadang juga ada yang bertakia menjadi Kristen untuk menguji saya punya pengetahuan. Ya, saudara-saudara sekalian, saya mulai di mana Siswanto menuduh saya mengarang. Ya. Amanda terbukti ngarang. Ya. Tidak ada satupun Raja Romawi mengakui dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang Romawi menyembah banyak Tuhan, namanya Tuhan dewa tertinggi adalah Zeus. Ya, politisme, ada yang politisme, ada yang monoteisme, ada juga yang dualisme. Itu kalau di filsafat. Jadi kalau kita mengatakan bangsa Romawi, jangan disamakan sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, Hindu-Buddha. Begitu juga di zaman Romawi itu ya, zaman kerajaan Romawi. Ada yang menyembah Tuhan banyak, betul. Ada juga yang menyembah Zeus, ada juga menyembah dewa-dewa bukan Zeus, tapi saya lupa nama, banyak itu nama-nama dewa di ajaran-ajaran perdewaan. Tidak ada satupun raja ya, berarti Anda masih kurang membaca literatur. Coba perbanyak membaca literatur tentang sejarah Romawi, agama bangsa Romawi. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus meninggal, sebelum konsili, banyak orang-orang Kristen dibantai, ya. Terutama pada 70 tahun Masehi, pada waktu diruntuhkannya Bait Allah. Diruntuhkannya Bait Allah itu salah satu parameter bahwa orang-orang Romawi, Raja Romawi menginginkan agamanya yang dianut, ya. Dan dari sekian banyak rajanya Romawi itu ada yang gamblang, ya, menyampaikan kepada orang bahwa dia adalah anaknya Tuhan, anak dewa. Tidak digunakan istilah Tuhan. Dia anak dewa Zeus. Saya ini anaknya dewa Zeus, sembahlah saya, begitu. Nah, di antara raja itu, coba baca kembali. Saya lupa namanya raja itu, ya. Raja Agustus siapa? Saya lupa namanya. Nanti kalau saya ketemu catatannya, saya kirimkan linknya kepada saudara Siswanto. Di Alkitab memang tidak ada istilah Trinity adalah ciptaan Bapak Gereja Theophilus Uskup Antiochia 1828 Masehi. Sepengetahuan saya yang mencetuskan ajaran Trinity adalah Tertullianus, ya. Jadi kalau Anda membaca bahwa Theophilus, nah itulah salah satu bukti lagi bahwa Pak Siswanto membaca literatur yang berbeda dengan literatur yang saya baca. Karena kalau yang saya baca yang mencetuskan pertama kali Trinity itu adalah Bapak Tertullianus. Ya, sekitar itu juga tahunnya, pada abad-abad kedua, akhir-akhir abad pertama, ya. Jadi Tertullianus itu boleh dikatakan, kalau di Islam itu namanya tabi'in.
ya, masih melihat muridnya murid, masih bertemu dengan muridnya murid dari Tuhan Yesus. Jadi di sini sudah dari komentar Anda sendiri sudah terbukti bahwa literatur yang Anda baca berbeda dengan literatur yang saya baca. Jadi ada banyak literatur. Saya sudah belajar filsafat ketuhanan mulai dari agama Yahudi yang menyatakan Tuhan yang disembah Kristen adalah Tuhan asing. Tuhan yang disembah Kristen adalah Tuhan asing yang tak dikenal orang-orang Yahudi. Tuhan yang disembah Kristen. Terbalik. Tuhan yang disembah sebelum Tuhan Yesus datang adalah Tuhan yang tak dikenal. Namanya agnostis theos. Ya, agnostis theos itu muncul di jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Yang mencetuskan itu adalah filsafat seorang ahli filsuf, ahli kebijaksanaan, ahli filsafat namanya Parmenides. Parmenides itu yang memperkenalkan Tuhan yang tak dikenal. Bukan Kristen, justru orang Kristen datang, terutama Rasul Paulus, yang memperkenalkan Tuhan yang dikenal. Jadi pada waktu Rasul Paulus melewati satu sinagog, tempat menyembah, di situ tertulis, kami menyembah Tuhan yang tak dikenal. Tuhan tak dikenal itu istilahnya agnostis theos. Agnostis theos, Tuhan tak dikenal. Justru Paulus atau orang Kristen, ya kalau tidak mau menyebut Paulus orang Kristen, ya saya sebutkan saja Paulus. Rasul Paulus mengajak kepada orang-orang yang menyembah Tuhan yang tak dikenal untuk menyembah Tuhan yang dikenal. Begitu. Jadi terbalik ini, kau punya otak terbalik. Jadi kepada saudara Siswanto terbalik, kau punya catatan, kau punya pemahaman setelah membaca literatur. Terbalik, bukan orang Kristen menyembah Tuhan yang tak dikenal. Orang pengikutnya Musa, ya, pengikutnya Musa. Justru orang Kristen datang untuk memperkenalkan Tuhan yang dikenal. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Siswanto sudah paham ya. Terbalik-balik caranya ini Siswanto. Dia tidak mengerti yang dia baca.